mana kan? Jadi dua. Iya. Shalom Bulani. Nah ini dia Bulani panjang umur. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Tony. Shalom Minang. Dan Oma Leli. Shalom Abuna, Abuni. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Wah, Shalom Abuna. Shalom Abuna. puji Tuhan ada yang liburan, lalu ada yang bersyukur dengan harga tiket juga ikut ekonomis, ya kumpul-kumpul sama teman sehingga otaknya nggak beku gitu ya Bu ya. Menarik sekali pembicaraan pagi ini, puji Tuhan. Yang penting semuanya sudah sepakat untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong sama-sama buat kita semua yang sepakat datang. Karena Tuhan Yesus sudah sangat teramat baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dengan datang ke Amin. Ya, di bawah tata kasih karunia Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk tunduk dan hormat akan hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita persiapkan diri kita. Kita mau menaikkan syukur di hadapan Allah. Kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kami datang ke hadirat-Mu, di bawah tata kasih karunia-Mu kami merendahkan diri. Kami mau berdoa, kami mau berharap, berseru, berserah kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menjalani hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami yakin tuntunan firman-Mu akan menerangi langkah hidup kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapilah hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua, kuduskanlah kami. Jadikan kami sebagai umat pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau pilihan kami satu-satunya, seujung dan seumur hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Di tempat kita masing-masing kita mau tepuk tangan sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sama-sama naikkan pujian yang berikut ini ya Bapak Ibu. Dan juga anak-anak yang terkasih yang sudah hadir pada hari ini dan sudah bergabung. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembah Kau. Ajar kami untuk mengingat siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu tahu siapa hidup kami di hadapan-Mu Yesus, agar kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu, agar kami tetap mengarahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk tepuk tangan sama-sama buat hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, langsung kita capcus. Kita buka Alkitab kita, buka hati kita. Kita mau sama-sama dengar tuntunan Roh Kudus pada hari ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung buka dan kita akan masuk dalam perikop yang baru. Oke, saudara-saudara yang terkasih, kita mau sama-sama baca di 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27 ya. Kita mau baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Usahakan membaca sampai telinga kita sendiri mendengar, supaya iman itu timbul, karena iman itu semakin bertumbuh hanya oleh karena pendengaran akan firman Tuhan, supaya kita nggak usah dengar suara-suara lain dari isi kepala kita, tetapi hanya dengar dari tuntunan Roh Kudus saja. Oke, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya
menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, bagi keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, siapa yang percaya kita diberkati untuk selama-lamanya. Ya, boleh letakkan tangan di dada Bapak Ibu, katakan aku percaya. Akulah orang yang diberkati Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. 1, 2, 3. Aku percaya akulah orang yang diberkati Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam doa Daud ini kita diajarkan sebelum kita sampai di bagian mengenai hari ini diberkati dan besok diberkati dan sampai selama-lamanya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, Abuna pernah ngomong bahwa kalau kita berdoa, ya kebanyakan kan orang-orang itu selalu menunggu tenang dulu, ya moodnya lagi bagus apa enggak. Nah, kalau di sini kita diajarkan apa? Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kalau Anda rindu sekali untuk menjadi orang yang diberkati, ya, saudara-saudari, anak-anak juga rindu menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kalau berdoa sama Tuhan, itu 1, jangan buru-buru. 2, jangan cepat-cepat. 3, jangan asal berdoa. Karena ada banyak orang itu asal berdoa. Baik itu termasuk doa pada saat pagi bangun tidur, maupun doa sebelum malam, sebelum tidur, ataupun doa sebelum pergi ke kantor, ataupun doa sebelum makan. Yang paling sering terjadi adalah ketika doa sebelum makan. Dan ini pribadi, kalau lagi mimpin doa rame-rame, doanya bagus, doanya panjang. Ya bukan panjang, maksudnya doanya itu ada kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Tetapi kalau doa sendiri simple, Tuhan makan dulu ya, dalam nama Yesus amin. Ada lagi orang yang mungkin berdoa, ini mungkin ya, saya bukan menuduh, mungkin berdoa gini, setiap kali mau makan cuma cukup ngomong dalam nama Tuhan Yesus amin gitu. Emang gak boleh? Kita diajarkan di sini bukan gak boleh. Kita gak boleh sombong, dan Allah itu benci orang sombong. Jadi kalau misalnya saya gak merendahkan diri, yang terjadi adalah Allah tidak akan suka sama saya. Nah kalau Allah gak suka sama saya, yang berkati saya siapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita memang harus merendahkan diri kita. Nah merendahkan diri kita itu menanggalkan semuanya. Jadi bukan hanya tentang kesombongan pamer-pamer barang, atau misalnya kesombongan yang kita miliki karena kita sebagai orang yang termasuk orang yang diberkati juga gitu. Tapi apa yang menempel dalam diri kita itu kita tanggalkan semua. Itu sebabnya untuk mengikuti Tuhan Yesus itu harus sangkal dirimu. Sangkal diri itu apa sih? Tanggalkan semua. Tanggalkan semua.
lalu pikul salib. Tanpa kerendahan hati itu nggak bisa yang namanya memikul salib. Tanpa merendahkan diri nggak bisa namanya memikul salib. Karena salib harus di atas hidup kita, di atas tubuh kita. Kalau secara harfiah, kita kalau mengangkat barang kan nggak bisa kalau kita nggak merendahkan diri kita secara konteks harfiah. Jadi kita kayak onta aja. Ya Bapak, Anda yang sudah pernah datang ke Holy Land dan ikut ke Gunung Sinai dan pernah naik onta, onta itu tidak pernah tetap berdiri ketika kita naik. Tapi dia semua dalam posisi rendah. Lalu kita naik di atasnya, dan setelah kita naik di atasnya baru dia berdiri dengan 3 tahap. Sama juga ketika dia sudah membawa kita sampai di tujuan, kita sampai di tujuan, kita tunggu sebentar, lalu dia pelan-pelan jongkok sampai bawah, baru setelah itu kita turun. Siapa kita ini? Kita kan beban yang harus dia bawa gitu. Ya ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Nah sama Bapak Ibu yang terkasih, ketika Daud ini datang kepada Tuhan, dia mulai dengan sebuah kalimat, siapakah aku ini ya Tuhan? Ya, coba taruh tangan di dada sama-sama. Siapakah aku ini ya Tuhan? Nah iya, ini harus jadi perenungan setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih, dan juga anak-anak ya. Ketika kita sudah ikut di BW, lalu kita kembangkan dan kita lakukan dalam keseharian apa enggak? Ketika kita sudah tahu firman Tuhan, kita terapkan apa enggak? Tantangannya pasti banyak, nggak semuanya akan lancar. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, 17, 18, 19, 20, itu sebuah pernyataan Daud sendiri pribadi. Saya ini siapa sih? Kenapa? Dia selalu mengingat bahwa dia itu dulu seorang anak gembala yang menggembalakan domba dan kambing, yang hanya berusaha menjaga kawanan ternak ayahnya supaya tidak dimakan beruang sama singa, sama serigala. Dia hanya seorang anak yang dipercaya tiba-tiba untuk menghadapi raksasa Goliat. Dia hanya seorang pemain musik yang tiba-tiba diminta tolong untuk datang ke istananya Saul. Tetapi dia tidak pernah melihat bahwa ini loh saya dipakai Tuhan. Nah ada banyak orang tidak berpikir seperti itu. Jadi hari ini kita diingatkan kalau kita punya sesuatu, kita diberi sesuatu, supaya kita bisa mengingat urutan-urutannya gitu. Kayak misalnya seorang anak bisa dapat barang atau misalnya dapat sesuatu. Janganlah lupa bahwa apa yang dia dapat itu bukan karena emang semata-mata kewajiban orang tua kasih ke anak-anak. Tapi anak-anak harus, ya saya ini siapa ya? Bisa aja dia tidak mendapat bagian dari apa yang seharusnya dia tidak perlu terima gitu. Karena kan yang kerja orang tuanya. Yang kenal dengan orang yang menjadi saluran berkat juga orang tuanya. Tanpa kedua orang tuanya, mereka tidak akan mendapatkan anugerah dari Tuhan yang bisa diberikan baik oleh orang tuanya maupun oleh orang lain. Sama para suami, para istri, hendaklah tetap bertanya kepada diri sendiri, saya ini siapa? Sampai Tuhan bisa membuat saya mengalami banyak hal, kenal banyak orang, ketemu dengan orang-orang baru, dikenal sebagai seorang yang seperti ini, yang begini, gitu. Ya, saya ulangi. Setiap suami istri itu harus berpikir bahwa kalau saya bisa mencapai ini saya ini siapa ya sebenarnya? Kok saya bisa mendapatkan ini? Kan orang bisa percaya dengan kita itu bukan semata-mata karena kitanya pribadi saja, tetapi karena ada urutan sebelumnya. Nah di sini
Setelah menerima janji Tuhan, Daud itu menaikkan syukur kepada Tuhan. Siapa saya ini? Siapakah aku ini? Ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa di dalam diri Daud itu tidak ada perasaan saya layak untuk mendapatkan ini. Dia selalu merasa bahwa saya tidak layak mendapatkan ini, Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan ini kepada saya. Itu salah satu bentuk gambaran yang sederhana, sikap rendah hati. Sehingga kalau kita mendapat sesuatu, kita tidak merasa layak untuk menerima itu. Emang bahayanya apa, Abuna? Kalau saya merasa layak, nanti Anda akan merasa berhak. Kalau orang sudah merasa berhak, dia akan kurang ajar. Dia akan berani melawan orang tua, dia akan berani melawan suami, dia akan berani melawan pimpinan di perusahaan, dia berani melawan gembala di gereja, dia berani melawan Tuhan. Dia berani mengambil sebuah sikap yang berlawanan dengan kehendak Bapa. Nah, kalau sudah begini bagaimana Tuhan akan memberkati dengan kelimpahan? Sifat dari Allah memang kekal. Yang membuat tidak kekal itu kita, Bapak Ibu dan juga anak-anak. Yang membuat tidak kekal itu kita, saudara. Ya, yang membuat tidak kekal itu kita, saudara. Karena kitanya selalu merasa berhak. Hak saya dong. Terserah saya dong. Nah, kenapa? Karena dia merasa layak menerima itu. Sudah selayaknya dia begini. Sudah selayaknya saya dapat ini. Gitu. Jadi hari ini kita mau belajar. Sikap merendahkan hati dan merendahkan diri, bukan rendah diri atau minder ya. Tetapi sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan ini sebenarnya bisa menjadi modal yang sangat baik untuk membangun karakter kita yang benar di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, itu dimulai dari mana? Dari sini. Coba letakkan tangan di dada. Nah, dari sini, ya. Ada orang bilang, "Oh, ini jantung, hati itu di sini, liver." Ya, ini secara manusia rohani. Kalau manusia rohani itu cuma punya hati nurani ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Jadi kalau di sini kita punya hati seperti Daud ini, saya ini siapa ya? Kok bisa lahir di dunia ini? Sehingga dia tidak akan merasa berhak untuk minta orang tuanya ini, minta kepada suaminya ini, kepada istrinya ini, kepada orang tuanya ini. Kenapa? Karena tidak layak. Karena bisa saja kita ini lahir di tempat yang tidak seperti yang sekarang. Dari situ kita harus mengucap syukur. Karena kita tidak menuntut Tuhan. Kenapa kita tidak menuntut Tuhan? Karena hati ini tidak memiliki perasaan layak. Kalau kita memiliki perasaan layak, nanti kita akan layak meminta, merasa sewajarnya diberkati, sehingga kita makin jauh dari kerohanian sejati. Emang kenapa kalau kita berani menganggap bahwa sudah sewajarnya Tuhan berkati kita? Orang kalau sudah merasa dan berpikir, udah sewajarnya dong Tuhan berkati saya. Itu mulut dan hatinya sama pikirannya itu tidak pernah ada ucapan syukur. Yang setuju boleh lambaikan tangan? Ya. Makanya suka ada yang bertanya gini, kenapa sih selalu harus mengucap syukur? Kan Tuhan kan memang harus memberkati. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke kehidupan kita pribadi, kenapa sih harus menghargai? Menghargai pasangan hidup, menghargai suami, menghargai istri. Kan emang sewajarnya dia harus hidupin saya. Ngapain kita harus menghormati pimpinan? Kan udah sewajarnya dia harus gaji saya. Bayangkan saudara,
Ini adalah orang-orang yang berkarakter sempit. Kalau karakternya sempit, kerohaniannya udah pasti palsu. Selalu tidak benar dalam menempatkan diri di hadapan Tuhan. Mudah diombang-ambingkan dengan kecemasan, kekhawatiran. Mudah dipermainkan oleh perasaan-perasaan yang tidak menentu. Mudah dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Mudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Segala sesuatu yang menjadikan dia seperti bukan dirinya sendiri. Mudah dikuasai oleh keadaan. Kalau keadaannya baik, baik. Keadaan tidak baik, tidak baik. Bahkan yang kacaunya lagi nanti, keadaannya sebenarnya baik, tapi dianya yang membuat tidak baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari sikap Daud ini supaya kita menjadi pribadi yang 100% apa adanya di hadapan Tuhan, 100% apa adanya di hadapan manusia. Juga apa adanya ketika kita berhadapan dengan keluarga kita. Ya, jangan di hadapan orang lain kita beda, di hadapan keluarga kita beda, di hadapan Tuhan kita beda. Terus nanti Tuhan bingung, loh kamu nih yang model yang kayak apa sih sebenarnya orangnya? Gitu ya Bapak Ibu dan juga anak-anak. Bingung karena apa? Kamu depan orang kamu begini, lah depan keluarga kamu begini, terus depan anak-anakmu begini, depan orang tamu begini, depan gembalamu begini, terus depan saya kamu juga beda. Nah terus ditanya, kalau udah nggak jelas terus bagaimana? Kerohaniannya seperti apa? Makanya siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Lalu dia berpikir lagi, lihat siapakah keluargaku? Ada banyak orang yang berdoa tidak hanya maksud Abuna hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting saya sama Tuhan, saya nggak peduli yang lain. Ya saudara, siapakah keluargaku? Ini perlu kita pahami bahwa kalau berdoa itu jangan egosentris. Tetapi kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika Tuhan melihat ini, kita akan dilihat sebagai orang yang, oh kamu sedang merenungkan ya yang saya kerjakan dalam hidupmu. Kamu sedang merasa bahwa apa saya layak mendapatkan semua ini, ya. Jadi saudara coba taruh tangan di dada, ya, pejamkan mata, renungkan baik-baik. Banyak orang yang tidak bisa memiliki kerendahan hati yang murni karena dia lupa dari mana dia berasal. Dulunya seperti apa. Sehingga mudah sekali untuk lupa. Ketika mulut kita memuji Tuhan, Tuhan enggak gila pujian. Tuhan sedang mencari orang-orang atau anak-anaknya yang memiliki karakter sama seperti dia. Bagaimana Allah juga tidak lupa dari mana ia berasal. Itu dari surga turun ke bumi dan kembali ke surga. Seharusnya saudara dan saya juga memiliki pemikiran dan pola yang sama. Supaya kita bisa mawas diri. Supaya kita tidak terjebak dalam perasaan berhak. Karena sesungguhnya kita ini lebih layak menerima murka Tuhan karena pemberontakan diri kita. Kita ini adalah para pemberontak. Tapi oleh karena Sang Raja semesta alam berkenan mengampuni kita, ia turun ke dunia, ia inkarnasi jadi manusia, menerima saudara dan saya. Sudah selayaknya kita harus berpikir, saya ada hari ini oleh karena penebusan dosa Kristus Tuhan saya di kayu salib. Sehingga kita, apapun kondisi kita, datang kepada Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Tidak ditentukan oleh hal yang lain.
Karena kita menyadari siapa kita ini. Siapa BW ini kalau bukan Tuhan yang membentuk. Untuk itu hanya tangan Tuhan juga yang berhak untuk menutupnya. Siapa kami ini ya Tuhan? Siapa aku dan keluargaku ya Tuhan? Perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan dan kita nyatakan. Sehingga setiap anak-anak boleh sekolah dengan benar. Pintar bukan karena usaha mereka. Siapakah anak-anak bisa pintar, bisa sekolah? Kalau bukan karena campur tangan kasih Tuhan melalui orang tua. Sehingga anak-anak boleh melihat orang tua dengan benar. Dan siapakah kita orang tua bisa punya anak? Ada banyak orang tua yang masih belum punya keturunan. Sehingga setiap hal yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah. Kita menjadi orang tua yang penuh kasih dan orang tua yang mau mendengar. Orang tua yang mau benar-benar menerima segala hal kekurangan. Sama seperti Tuhan Yesus yang menerima kekurangan kita. Siapa kita sebagai pemimpin di perusahaan? Sehingga kita bisa menerima setiap karyawan-karyawati dengan baik dan benar. Mendengar setiap curahan hati mereka dan juga masukan dari mereka. Karena tanpa mereka kita nggak jadi pemimpin. Dan siapakah kita di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan berkati begitu rupa sampai hari ini. Untuk itu kita harus kembalikan kembali kepada Tuhan Yesus. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan hari ini. Dan inilah kehendak Tuhan. Hendaklah engkau selalu mengingat dari mana engkau berasal. Dan siapa yang membawamu dan keluargamu sampai di titik ini. Itu bukan dan tidak lain kecuali Tuhan Yesus yang membawamu sampai detik hari ini. Apa yang kau miliki itu semua adalah campur tangan, pertolongan, kuasa Tuhan. Sehingga mari kita doakan pendamping hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga keluarga kita. Agar berkat Tuhan tidak hanya kita terima untuk kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita juga. Dan bukan hanya berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Terimalah berkat cinta kasih anugerah Tuhan Bapak Ibu. Terimalah roh, hikmat, pengertian dan kerendahan hati. Agar engkau tidak lupa. Saat ini di mana engkau berada, itu bukan karena kekuatanmu. Itu bukan karena kemampuanmu. Jangan lupa dari mana engkau berasal. Supaya engkau tidak melupakan segala proses yang Tuhan sudah buat. Yang membuatmu sampai di tempatmu hari ini. Terpujilah Allah yang memberkati kita. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan janjinya untuk memberkatimu dengan keturunan yang banyak. Membuatmu menjadi semakin besar dan berkembang. Engkau semakin diberkati dan menjadi berkat. Dan engkau akan mengalami pembelaan. Karena Tuhan sendiri yang akan berdiri di depanmu dan juga di belakangmu. Ia memberkati orang yang memberkatimu. Ia akan mengutuk orang yang mengutukmu. Engkau aman di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap ingat kebaikan Tuhan dan tetap ingat dari mana kita berasal yang membawa kita sampai bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Semua karena campur tangan kuasa Tuhan. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Beri tepuk tangan mari untuk Allah kita yang heran. Besok besok kita akan membahas ini. Jadi untuk Bapak Ibu selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap berdoa setiap pagi setiap malam. Kita praktekkan kalimat siapakah aku ini ya Tuhan. Untuk kita ucapkan di setiap doa pribadi kita ketika Anda membangun
mesbah doa masing-masing. Tuhan Terima Yesus kasih ya, Bapak Abuna, Ibu. Abuni. Terima Terima kasih kasih. ya Bunda. Abuna, terima kasih Kasih ya, Abuna. Abuna. Kasih ya, Abuni. Terima kasih. Berkati. Amin. Terima Selamat kasih pagi. Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Iki yang biasa iki sama ini. Oke, jangan Terima kasih kasih. Kendor. Terima kendor. kasih. Dadah. Aku ya. Bye. Bye-bye. Dah. Dadah.